Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Dengan beranggotakan saya sendiri, Yaya Padilla, sebagai moderator serta presentator, dan anggota lain ada Heldi Apriansah dan Delia Fianika. Adapun pembahasan dari materi ini yaitu yang pertama, pengertian metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Yang kedua ada ciri-ciri metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan. Dan yang keempat ada penerapan metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Langsung saja ke materi pertama tentang pengertian metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw yang akan dijelaskan oleh Delia. Kepada Delia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Arti Jigsaw dalam bahasa Inggris adalah permainan puzzle dan sebagian orang juga menyebutnya dengan Jigsaw puzzle, yaitu teka-teki gambar yang melibatkan penyatuan potongan-potongan gambar. Model pembelajaran kooperatif puzzle ini mengikuti pola kerja gergaji atau zigzag, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan pembelajaran dengan bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw adalah kegiatan pembelajaran dengan cara kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen untuk menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok, sehingga siswa yang sebelumnya terbiasa bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw akan terpaksa berpartisipasi secara aktif agar siswa bisa diterima oleh anggota kelompoknya. Kristen Agama Negeri 2023. Baik, terima kasih kepada Delia atas penjelasannya. Selanjutnya materi tentang ciri-ciri metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw yang akan dijelaskan oleh Heldi Apriansah. Kepada Heldi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Yang mana ada 4. Yang pertama itu pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok adalah pembelajaran kolaboratif. Kelompok adalah tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kelompok harus membantu siswa belajar. Semua anggota kelompok harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, berdasarkan manajemen kolaboratif ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Lalu yang kedua, fungsi pelaksanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif harus dilaksanakan sesuai rencana melalui tahapan pembelajaran yang telah ditentukan, termasuk kesepakatan yang disepakati bersama. Yang ketiga, fungsi organisasi, menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan pekerjaan bersama setiap orang anggota kelompok, sehingga perlu ditetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Lalu yang keempat ada fungsi kontrol, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditetapkan kriteria keberhasilan, baik melalui tes maupun non-tes. Ciri yang ketiga yaitu kemauan untuk bekerja sama. Prinsip kerjasama harus ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Nah, setiap anggota tidak hanya diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun juga harus ditanamkan kebutuhan saling membantu. Misalnya, orang yang lebih pintar membantu orang yang kurang pintar. Orang yang lebih tahu membantu orang yang kurang tahu. Lalu, untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu keterampilan bekerja sama. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Mereka mendukung dan berkontribusi untuk kesuksesan kelompok. Terima kasih kepada Heldi atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tentang kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw yang akan saya jelaskan sendiri. Adapun kelebihan dan kelemahan cooperative learning tipe Jigsaw ini yaitu yang pertama, untuk kelebihan dapat mengembangkan perilaku kerjasama dan hubungan yang lebih baik antar siswa, serta dapat mengembangkan kemampuan belajar siswa.
Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar lebih banyak dari temannya dibandingkan dari guru. Interaksi yang terjadi dalam bentuk kolaborasi dapat merancang lahirnya ide-ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Untuk kelemahan, beberapa faktor yang dapat menjadi kendala penerapan metode ini yaitu yang pertama, prinsip pokok model pembelajaran ini adalah peer teaching atau belajar dari teman yang akan menjadi kendala karena adanya perbedaan kognitif dalam memahami suatu konsep yang akan dibicarakan dengan siswa lain. Yang kedua, dikatakan sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi dan mengkomunikasikan materi kepada teman-temannya jika tidak percaya diri. Yang ketiga, pendidikan harus mengetahui dengan baik nilai, kepribadian, dan minat siswanya, serta seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk mengenali tipe siswa dalam kelompok ini. Kelemahan yang keempat, penggunaan metode ini sering sulit dikendalikan pada awalnya. Seringkali memerlukan waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum metode pembelajaran ini dapat berfungsi dengan baik. Dan kelemahan yang terakhir, menerapkan metode ini pada kelas besar atau lebih dari 40 siswa sangat sulit namun dapat diatasi dengan menggunakan model pembelajaran kelompok. Mungkin hanya itu pembahasan tentang kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw akan dijelaskan oleh Delia. Kepada Delia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan modal pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Penerapan modal pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw melibatkan beberapa tahapan utama. Berikut tahapan-tahapan dalam penerapan model ini. Yang pertama, tahap perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Melaksanakan skenario pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, tahap observasi. Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati jalannya proses pembelajaran, aktivitas siswa dalam diskusi, mencatat kemajuan-kemajuan dan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan dicatat dalam catatan harian dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun refleksi. Dan yang terakhir, tahap refleksi. Hasil yang didapat dengan